Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Bapak dan Ibu. Di sini saya akan mencoba menambahkan sedikit materi tentang pembuatan kutipan pada artikel ilmiah yang akan kita kembangkan. Berdasarkan dari pengamatan saya dan penilaian saya, ternyata untuk tugas 1 dan tugas 2, kebanyakan dan mayoritas dari Bapak Ibu masih belum memahami bagaimana cara melakukan pengutipan yang baik dan benar. Sekaligus di sini saya akan men-share bagaimana mencari jurnal yang terakreditasi. Berikut ini akan saya mulai step ataupun tahapannya. Yang perlu kita siapkan yang pertama adalah jaringan. Kita harus terkoneksi terlebih dahulu dengan internet. Internet harus terkoneksi terlebih dahulu. Kemudian setelah itu siapkan aplikasi Mendeley masing-masing. Silakan untuk dibuka dan dimasukkan akunnya, yaitu berdasarkan alamat email masing-masing. Oke, silakan dimasukkan alamat emailnya. Nah, ini adalah alamat email saya yang saya contohkan. Nanti Bapak dan Ibu bisa menggunakan alamat emailnya yang telah didaftarkan kemarin. Silakan dibuka terlebih dahulu untuk persiapan dari pembuatan kutipan dari artikel ataupun jurnal-jurnal lain. Nah, demikian. Nah, setelah itu, kalau pada tampilan di layar, ini adalah alamat email saya. Ini sudah sering saya gunakan, jadi di sini banyak sekali jurnal-jurnalnya. Nah, untuk Bapak dan Ibu nanti bisa membuat folder tersendiri. Cara membuat folder barunya yaitu dengan cara mengklik folder, create a new folder. Nah, create folder, kemudian diketik namanya. Misalnya saya beri nama artikel. Langsung klik enter. Nah, begini Ibu-ibu dan Bapak-bapak. Nah, langsung saja. Ini sudah masuk ke dalam folder. Nanti tunggu untuk step selanjutnya. Nah, kemudian kita minimize terlebih dahulu, jangan di close. Nah, untuk yang selanjutnya, saya contohkan untuk pengutipannya berdasarkan tugas yang telah Bapak dan Ibu buat kemarin. Itu di tugas 1 yang sudah saya koreksi mengenai struktur dari artikel ilmiah. Nah, ini bisa saya contohkan untuk artikelnya dari Mbak Kaulan Karimah. Nah, di sini akan tampil dari artikel yang telah disusun oleh Mbak Kaulan kemarin. Nah, di sini sudah baik sekali untuk judulnya dari artikel tersebut. Nah, ini di bagian pendahuluan. Nah, untuk pendahuluan sudah sangat sering sekali saya jelaskan. Yaitu untuk pembuatannya terdiri dari beberapa susunan, yaitu mulai dari yang paling umum sampai yang paling khusus di bagian akhirnya.
Konsepnya adalah segitiga terbalik. Yang pertama yang kita bahas adalah mengenai yang paling umum dulu. Ini bisa langsung membahas tentang pembelajaran matematika. Nah, di sini kemudian membahas tentang permasalahannya di bagian kedua, di paragraf kedua. Nah, kemudian membahas tentang gap masalah. Gap masalah itu adalah antara realita dan harapan itu tidak sesuai. Kemudian yang bagian di paragraf-paragraf akhir yaitu tentang bisa dijelaskan mengenai data awalnya, data dari subjek penelitian dari kelas, kelas yang Bapak dan Ibu ingin teliti nantinya. Nanti bisa ditampilkan untuk data awalnya bisa berupa nilai hasil belajar ataupun hasil observasi. Nah, di bagian sini nanti di paragraf selanjutnya bisa untuk dibahas mengenai solusinya. Setelah solusi di bagian terakhir, nanti kita akan membuat yaitu diperkuat dengan artikel yang hampir sama dengan artikel yang Bapak dan Ibu susun. Coba dicari topik yang hampir sama mengenai kalau misalnya di artikel Mbak Kaulan bisa membahas atau menampilkan beberapa jurnal dengan tema yang sama, yaitu mengenai hasil belajar pada materi matematika. Nah, nanti bisa disertakan dua atau tiga jurnal di bagian akhirnya untuk memperkuat dari latar belakang. Kemudian, nah, untuk pendahuluan ini adalah rangkaian pernyataan atau pendapat dari Bapak Ibu sekalian. Nah, seluruhnya ini berupa pernyataan, mulai dari paragraf pertama, kedua, ketiga, sampai di paragraf akhir. Itu pernyataan dari Bapak dan Ibu sendiri, yang berdasarkan dari susunan strukturnya tadi yang saya jelaskan. Nah, untuk pernyataan tidak boleh copy paste dari jurnal lainnya, karena itu sama saja dengan plagiarisme atau eh, sangat sama dengan peneliti lain itu tidak diperbolehkan. Maka dari itu harus membuat kalimat dan paragraf sendiri-sendiri. Untuk satu paragraf, untuk paragraf yang pertama, nah itu satu paragraf harus terdiri dari 3 atau 4 kalimat. Satu paragraf atau satu alinea. Ini di artikelnya Mbak Kaulan masih ada hanya dua kalimat. Ini belum, menurut saya ini masih belum sempurna, harus bisa ditambahkan lagi nantinya. Nah, ini dari pernyataan-pernyataan paragraf per paragraf. Untuk satu paragraf berisi 3 kalimat atau 4 kalimat. Nah, kemudian pada setiap paragraf yang perlu Bapak dan Ibu ingat, itu harus menampilkan kutipan. Kutipan berdasarkan pendapat orang lain. Nah, terus bagaimana caranya? Caranya adalah untuk pembahasan di awal paragraf. Nah, di sini di artikel ini membahas tentang ilmu matematika. Nah, ilmu matematika kemudian ilmu terapan teknologi di masa depan. Diperlukan penguasaan materi matematika dengan benar sejak dini. Karena matematika menurut siswa untuk berpikiran logis. Nah, di sini belum ada kutipan atau pendapat dari peneliti lain. Harus kita tambahkan mengenai pembelajaran matematika. Nah, di sini kita bisa menambahkan tentang eh, pembelajaran matematika di akhir paragraf. Nah, saya contohkan. Nah, cara mencari jurnalnya bagaimana? Cara mencari jurnalnya yaitu di
mesin pencarian seperti Google Chrome, kita klik. Kemudian untuk pencarian artikel yang terakreditasi itu mencarinya bisa di Garuda Jurnal. Garuda Jurnal. Nah, langsung saja diketik. Kemudian bisa juga mencarinya di DOAJ. DOAJ Jurnal. Nah, ini apabila artikel atau jurnal dari penelitian orang lain sudah terindeks di Garuda Jurnal ataupun di DOAJ, itu kemungkinan sudah terakreditasi atau sudah diakui. Silahkan untuk mencari pertama di Garuda Jurnal. Nah, untuk dari artikel yang tadi, yang paragraf pertama itu membahas tentang pembelajaran matematika. Di sini butuh satu kutipan. Nah, satu kutipan kita mencari jurnalnya dulu tentang pembelajaran matematika karena di paragraf pertama membahas tentang matematika. Jadi kita tambahkan kutipannya di sini. Cari tentang pembelajaran matematika. Kita cari di Garuda Jurnal. Nah, di sini sudah ada beberapa jurnal. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, untuk jurnal yang ada keterangan full PDF, kemungkinan di sini bisa di-download. Bisa di-download Bapak Ibu. Nah, tinggal dipilih saja untuk jurnal yang terakreditasi kemarin itu ketentuannya minimal adalah 5 tahun kalau tidak salah. Terakhir publishnya. Jadi kalau di sini nanti, nah kita berada di tahun 2023, berarti terakhir yang dapat kita akses atau dijadikan kutipan adalah tahun 2018. Kalau misalnya ketentuannya adalah 10 tahun terakhir, kemungkinan jurnal di tahun 2013 adalah jurnal terakhir yang dapat diakses atau didownload dan dijadikan rujukan. Nah, saya contohkan satu di sini mengenai pembelajaran matematika. Sebentar. Nah, di sini. Nah, langsung saja klik kanan, kemudian open link in new tab. Nah, kita amati dulu jurnalnya. Apakah di situ eh, membahas tentang model eh, pembelajaran matematika atau tidak? Dan klik full PDF-nya. Nah, kita cari dulu di sini membahas tentang pembelajaran matematika atau tidak. Nah, di sini tadi dijelaskan. Nah, untuk
pembelajaran matematika ternyata ada. Nah, ini adalah pendapat dari penulisnya, dari penelitinya. Penelitinya yaitu Sumar. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita download terlebih dahulu. Nah, setelah kita download, jangan lupa untuk nama filenya harus kita ingat. Kemudian save. Nah, kemudian setelah selesai, kembali di aplikasi Mendeley. Nah, di aplikasi Mendeley pada folder artikel, kemudian dapat kita tambahkan artikel yang tadi sudah kita download. Di add, kemudian tadi filenya di picture. Cari artikelnya. Artikelnya adalah Garuda 10859. Oke. Nah, ini adalah artikel yang sudah kita download tadi. Kemudian setelah itu kita open. Nah, nanti secara otomatis akan masuk di folder artikel di aplikasi Mendeley. Ini pengarangnya Sumar. Nah, benar, sudah benar. Nanti apabila di jurnal dan di keterangan details tidak sama, misalnya di sini adalah pengarangnya adalah Sumar, terus di sini terdapat nama yang lain, itu bisa diedit sendiri. Nah, bisa diedit sendiri apabila tidak sesuai. Nah, sedangkan untuk judulnya sendiri di sini diteliti lagi, itu juga sudah benar. Nanti apabila ada ketidaksesuaian, bisa Bapak dan Ibu rubah sendiri di bagian ini. Nah, apabila sudah selesai, nah ini sudah masuk di folder artikel di aplikasi Mendeley. Kemudian kita close dulu. Nah, kembali ke artikel yang tadi, yang rancangan artikel tadi yang butuh kutipan. Nah, di sini kan tadi membahas tentang pembelajaran matematika, sedangkan di sini belum ada kutipannya. Caranya bagaimana mengutip? Nah, yang tadi kembali ke artikel yang akan dikutip. Nah, kembali ke file artikel yang akan dikutip. Nah, di sini matematika adalah ilmu hierarki, pemahaman penguasaan materi atau konsep sampai pada kalimat ini. Nah, ini dapat kita copy. Setelah di copy, kemudian dimasukkan di artikel kita. Kemudian dipastekan saja di sini. Nah, setelah dipastekan, nah ini tidak boleh langsung kita tambahkan nama pengarangnya. Melalui Mendeley tidak boleh, harus kita rubah dulu kalimat ini. Nah, kalimat ini harus kita rubah dulu. Nah, dirubah menjadi kalimat kita sendiri. Merubahnya menjadi kalimat kita sendiri, tetapi yang penting konteksnya sama dengan kalimat yang saya beri warna merah. Nah, bisa dirubah sesuai dengan pemahaman Bapak dan Ibu sendiri. Nah, saya contohkan, misalnya di sini matematika adalah ilmu hierarki dan sebagainya sampai sini. Kemudian saya ubah kalimatnya menggunakan kalimat saya sendiri. Contohnya begini, matematika adalah
adalah penguasaan konsep materi yang dapat melatih pemahaman kita, dapat melatih pemahaman yang dapat melatih pemahaman Nah, begini saja, melatih pemahaman peserta didik. Yang berbentuk dalam wujud angka, dalam bentuk angka angka. Nah, begini. Nah, ini adalah kalimat kita sendiri. Kita beri tanda hitam. Nah, begini. Tandai menjadi warna hitam. Ini adalah kalimat yang kita susun sendiri. Nah, ini untuk yang warna merah ini adalah kalimat orisinil atau asli dari pengarang yang kita kutip tadi. Kemudian kita hapus saja karena kita tidak memerlukannya lagi. Nah, ini adalah kutipan kita yang kita buat sendiri. Kemudian dicantumkan nama pengarangnya yang tadi, nama pengarang jurnal yang kita kutip. Caranya adalah reference, kemudian insert citation, go to mainly. Nah, langsung otomatis kita diarahkan di artikelnya Sumar yang kita download tadi, yang kita masukkan di folder artikel. Nah, selanjutnya kita klik dan save. Oke, ini langsung otomatis. Nah, di sini langsung otomatis. Kita bisa rubah menjadi warna warna hitam. Nah, dan fontnya adalah Times New Roman. Jangan lupa Bapak Ibu untuk format penulisan kita menggunakan font Times New Roman. Oke. Nah, di sini sudah ada kutipannya eh, di dalam satu paragraf ini. Nah, ini sudah lumayan. Kemudian untuk paragraf selanjutnya kita cari lagi, kita tambahkan lagi. Ini juga harus ditambahkan nanti. Nah, misalnya, nah ini mengenai media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini juga harus kita perlu tambahkan kutipannya. Nah, untuk media pembelajaran. Jadi nanti setiap paragraf ini juga perlu ditambahkan kutipannya. Di sini juga perlu untuk ditambahkan. Nah, ini saya kasih contoh di pembahas mengenai alat peraga atau media pembelajaran. Nah, saya akan cari jurnalnya sebelum mengutipnya. Cari jurnalnya. Kalau tadi kita mencari jurnalnya di Garuda, oke. Selanjutnya kita akan mencari di DOAJ. Nah, ini jurnal-jurnal yang telah terindeks Garuda ataupun DOAJ itu kemungkinan sudah diakui.
Silahkan untuk dicari di sini. Oke, langsung saja kita cari tentang media pembelajaran. Nah, sebentar Bapak Ibu. Nah, nah di sini ada pilihannya pada kolom di sini all fields, kemudian dipilih saja title. Nah, di sini title kita pilih. Oke, langsung dimasukkan saja. Temanya mengenai media pembelajaran karena tadi di jurnal kita, artikel kita perlu kutipan mengenai media pembelajaran. Kita mencarinya di DOAJ. Nah, ini sudah saya klik titel, langsung media pembelajaran, kemudian search, cari. Coba ada tidak hasilnya. Ini sebentar Bapak Ibu. Ternyata ada kesalahan sebentar. Tentang media pembelajaran. Coba kita ulangi lagi, Bapak Ibu. Nah, nah di sini sudah ada beberapa jurnalnya. Berarti tadi pada pilihan sebelumnya kita klik dulu artikel. Nah, saya ulangi satu kali lagi.
untuk pencarian jurnal di DOAJ. Nah, langsung saja kita klik. Kemudian, nah, kalau sudah ada tampilannya seperti ini, silakan untuk dipilih artikel. Artikel. Kemudian klik nah, tentang media pembelajaran. Ini adalah nanti akan muncul beberapa tema artikel yang akan membahas tentang media pembelajaran. Langsung kita search. Nah, di sini sudah ada. Ini ada jurnal-jurnalnya. Nah, ini di tahun 2021 yang terbaru. Kita tadi butuhnya mencari tentang kutipan tentang media pembelajaran. Kemudian kita klik kanan, open link new tab. Nah, di sini sudah ada abstraknya, kemudian langsung saja doi. Nah, setelah doi-nya sudah ada, langsung di sini kita diarahkan bisa untuk langsung mendownloadnya. Nah, di full teks PDF, klik saja langsung. Kemudian kita scroll ke bawah. Apakah di artikel ini ada membahas tentang media pembelajaran? Nah, di sini terdapat kalimat yang membahas tentang media pembelajaran. Nah, artikel ini bisa kita download langsung saja. Oke. Nah, di sini nama artikelnya adalah 727. Ingat-ingat Bapak Ibu. Nah, langsung saja kembali ke artikel kita. Nah, ke artikel kita lagi. Mohon maaf sebelumnya. Nah, langsung kita copy pastekan dulu kalimatnya. Nanti kita bisa merubahnya. Nah, di sini kan membahas tentang media pembelajaran. Nah, oke. Sudah kita upload. Ini tentang membahas tentang media pembelajaran. Di copy. Nah, di copy di sini. Nah, begini tampilannya. Nah, kita rapikan dulu. Nah, untuk artikelnya tadi itu sudah kita download. Tinggal kita masukkan di Mendeley. Caranya sama dengan yang tadi, yaitu kita klikkan di folder artikel. Kemudian add. Setelah add, kita cari di download. Nama artikelnya 727.
Nah, ini langsung ketemu, open saja. Nah, ini tentang, nah benar, ini sudah benar. Artikelnya ini untuk judulnya sudah sesuai, kemudian pengarangnya juga sudah sesuai. Oke, kita minimize lagi, langsung kembali dan fokus ke bagian sini. Nah, ini kan di bagian kalimat yang original, kalimat asli dari peneliti tadi, kita parafrase langsung saja. Parafrasenya yang penting sesuai konteks yang ada di kalimat ini, yang saya kasih tanda merah. Nah, langsung saja kita buat kalimatnya. Aktivitas yang dilakukan oleh siswa dalam belajar hendaknya dilakukan dengan bantuan alat atau media dalam belajar agar siswa dapat menggunakannya, dapat menggunakan. Dan kita buat kalimat asli, kalimat parafrase kita begini. Proses pembelajaran dapat proses pembelajaran di dalam kelas membutuhkan bukan membutuhkan media untuk menunjang prestasi dan motivasi serta didik. Nah, ini kalimat yang kita buat, yang kita parafrase ini konteksnya masih sesuai dengan kalimat aslinya tadi. Nah, ini kalimat aslinya. Kemudian kita download saja. Nah, sini kita sudah memparafrase, tinggal diedit sesuai dengan font hurufnya menggunakan Times New Roman, ukurannya 12 dan diwarnai hitam. Nah, ini sudah. Langsung saja kita tampilkan nama pengarangnya di references, kemudian insert citation, go to Mendeley. Nah, tadi pengarangnya adalah Sumianto. Nah, kita klik dan citasi. Nah, ini sudah bisa. Nah, tinggal kita luruskan saja. Nah, ini. Nah, kita sudah mendapatkan dua paragraf yang sudah ditambahkan beberapa kutipan. Yang pertama mengenai pembelajaran matematika, kemudian yang kedua adalah mengenai media pembelajaran. Nah, ini kutipan itu sebagai rujukan kita dalam menulis artikel. Jadi setiap pendapat ataupun pernyataan dalam setiap struktur artikel harus kita cantumkan rujukannya. Harus kita sertakan kutipan-kutipan yang berasal dari penelitian sebelumnya. Nah, ini kita sudah mendapatkan dua. Nanti saya ingin berpesan kepada Bapak Ibu setiap paragraf untuk diberikan kutipan dari artikel peneliti yang lain.
Nah, di sini ditambahkan seluruhnya sampai pada bagian pendahuluannya saja. Nanti menyusul dengan format baru yang akan saya berikan. Nah, itu dari saya untuk eh, pengutipan. Nah, sebenarnya sudah saya jelaskan untuk mengenai pengutipan itu di pertemuan Web 2 kemarin, akan tetapi eh, dari Bapak dan Ibu sendiri kemarin banyak yang tidak aktif atau banyak yang izin, jadi saya tambahkan materi ini. Mohon untuk disimak baik-baik. Nah, kemudian setelah kita membuat kutipan pada setiap paragraf yang ada di struktur artikel ilmiah ini, nanti kita bisa otomatis membuat daftar pustakanya di sini, daftar pustaka atau referensinya. Nah, di sini daftar pustakanya tidak perlu ditulis manual, tidak perlu ditulis manual. Nah, kita bisa membuatnya tadi kalau sudah terindeks Mendeley dalam kutipan-kutipannya tadi. Nah, ini kan ada kutipan dua artikel dari Sumar dan Sumianto. Dari Sumar dan Sumianto. Nah, di daftar pustaka nanti bisa otomatis dua pengarang tersebut, dua peneliti tersebut otomatis di daftar pustaka. Caranya yaitu klik references, kemudian insert bibliografi. Nah, nah ini sudah tampil dua artikel yang sudah kita kutip. Nah, itu adalah fungsi dari Mendeley. Kita tidak perlu repot-repot untuk membuat daftar pustaka, dan ini sudah standar dalam pengutipan dan penulisannya. Cukup sekian dari saya. Mohon Bapak dan Ibu sesuaikan untuk paragraf per paragraf ditambahkan kutipan. Minimal satu paragraf, satu artikel atau satu penulis ditambahkan dari pendapat orang lain, tetapi harus kita parafrase, tidak boleh dicantumkan secara langsung, secara orisinil, harus kita rubah dulu. Nah, mohon Bapak dan Ibu untuk dipelajari dan disimak dari video yang saya buat ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.